Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dan 4. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Nah, coba perhatikan percakapan antara Benny dan Pak Anto. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali, Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Nah, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan alat gerak aktif manusia dan hewan. Nah, apa sih sebenarnya itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Pertama, fungsinya yaitu untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Untuk menggerakkan jantung. Dan 3. Untuk mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Coba perhatikan. Ini gambar otot apa ayo? Nah, ini adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi 3-180 detik, berbentuk gelendong dan terletak pada organ dalam. Dipengaruhi oleh saraf otonom, berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak dipengaruhi oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua yaitu ada otot lurik.
Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Cirinya yaitu bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, serta inti sel yang berada di tepi. Contohnya, otot lurik itu berada di betis, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya tadi seperti di otot lurik ada sisi gelap, sisi terang. Inti sel berada di tengah. Nah, otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhinya yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Cirinya berbentuk silindris, memiliki cabang, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, serta bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, berikut ini merupakan letak otot polos berada di pencernaan. Otot lurik ada di lengan manusia atau menempel pada rangka, sedangkan otot jantung ada di jantung. Nah, berikut ini untuk memudahkan kalian menghafal jenis-jenis otot, kita akan bernyanyi, yaitu lagu Anak Kambing Saya. Kita coba ya. Ada 3 jenis otot manusia, polos, lurik, jantung berbeda dengan fungsinya. Otot polos itu tak terkendalikan untuk pernapasan dan juga pencernaan. Lalu otot lurikku selalu ku kendalikan untuk mencegah kelainan berjalan. Tetapi otot jantung menggerakkan jantungku, memompa darah ke seluruh tubuhku. Nah, lagu ini kalian catat di buku tulis. Kemudian sekarang coba kalian baca tentang otot manusia. Nah, berdasarkan bacaan di atas tentang otot manusia, sekarang coba kalian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. 2 macam desain dalam membuat cover. 1. Cover dengan tulisan putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Yang kedua, desain dengan penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat harus memperhatikan
unsur-unsur yang dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan contoh cover tentang otot manusia. Kalian buat atau gambar di buku tulis atau di buku gambar, boleh silakan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan serta kebersihan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, jangan malas ya. Anak soleh dan soleha pasti bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.